Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Dalfitri Dinanti, NIM 2305107036 dari kelas PAI 2302K. Di sini kita akan membahas mengenai dua kategorisasi, yaitu yang pertama mengenai pengertian, fungsi, manfaat dari media pembelajaran di kelas, dan yang kedua yaitu mengenai pengertian, fungsi, manfaat dari sumber belajar di kelas ataupun di madrasah. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian dari media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu adalah alat bantu atau perantara untuk menyampaikan pembelajaran dari guru kepada siswanya. Nah, media pembelajaran itu merujuk pada segala alat ataupun teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi pembelajaran agar dapat mendorong kemauan siswa dalam belajar. Menurut Bridges, media pembelajaran itu adalah sarana untuk memberikan perangsangan bagi siswa supaya proses belajar itu terjadi. Adapun fungsi media pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama untuk mempermudah penyampaian informasi, kemudian penggunaan media yang menarik itu dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar, sehingga mereka lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, dapat menyajikan informasi yang bervariasi dengan cara seperti melalui gambar, video, suara, sehingga siswa itu dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan juga yang terakhir, dapat membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Manfaat dari media pembelajaran di kelas, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, dapat memperluas wawasan dan pengalaman siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia sekitar mereka. Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan siswa seperti berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, dan terampil dalam menggunakan teknologi, serta dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri, sehingga mereka dapat mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian, fungsi dan manfaat sumber belajar di sekolah ataupun di madrasah. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian sumber belajar di sekolah. Nah, sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan kita guna dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Umar Hamalik, dia mengatakan bahwa sumber belajar itu adalah fasilitas untuk kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Sumber belajar itu sendiri dapat berupa orang. Nah, orang itu mencakup guru, dosen, narasumber, keluarga, dan juga teman sebaya. Kemudian bahan itu seperti adanya buku, jurnal, maupun media elektronik seperti handphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan itu meliputi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan juga alam sekitar. Kemudian kita akan membahas mengenai fungsi dari sumber belajar, yaitu dapat mempercepat proses belajar, memudahkan siswa dalam mengakses materi pembelajaran secara mandiri, mengulangi materi yang kita rasa sulit, dan juga mengeksplorasi ataupun mencari tahu topik yang menarik minat siswa, yaitu dengan cara menggunakan sumber belajar yang berkualitas dan dapat memberikan informasi yang akurat dan juga terpercaya dengan adanya bantuan media massa dan juga teknologi informasi agar dapat memperluas wawasan siswa dan juga dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang dunia sekitarnya. Adapun manfaat dari sumber belajar, yaitu yang pertama dapat meningkatkan pemahaman konsep dan juga materi pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, dapat membuat siswa itu menjadi lebih aktif dan juga lebih kreatif.
kualitas pembelajaran dalam dunia pendidikan. Dengan adanya media dan sumber belajar, kita dapat mengelola dan memanfaatkan secara optimal agar dapat